Mengejutkan, TNI tolak uang donasi 1,2 miliar rupiah dari masyarakat untuk beli kapal selam. Dan korban di Papua terus bertambah. Jenderal Hadi Cahyanto gagal memimpin TNI. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dinilai gagal. Pasalnya, sejak dilantik pada tahun 2017, sudah cukup banyak prajurit TNI yang gugur di Papua. Mulai tingkat paling rendah dan yang terakhir, Perwira Tinggi TNI Maijen Anumerta Gusti Putudani. Pengamat militer yang juga Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat SDR, Hari Purwanto, menyayangkan jumlah korban yang berjatuhan bertubi-tubi di tanah Papua. Baik korbannya adalah rakyat maupun aparat. Kepemimpinan Panglima TNI ini merupakan sebagai suatu kegagalan, sebab aksi penembakan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan maupun sipil terus terjadi di Papua. Setelah korban sipil yakni guru dan siswa SMA. Kali ini, Kabinda Papua Maijen Anumerta I Gusti Putudani Karya Nugraha menjadi korban penembakan. Ini perwira tinggi TNI, tidak main-main, ujar Hari. Almarhum meninggal dunia saat baku tembak dengan KKB di Kampung Dampet, Distrik Buga, Kabupaten Puncak, Papua Minggu 25 April pukul 15.50 waktu Indonesia Timur. Beliau merupakan perwira tinggi TNI pertama yang meninggal dalam konflik di Papua. Hari menjelaskan, di lapangan Panglima TNI Hadi Cahyanto terlihat gagal dan bimbang dalam memimpin TNI dan terlihat sangat tidak menguasai tugas pokok. Dia memberi contoh pembentukan Kogab Wilhan III dengan diawaki oleh seorang perwira tinggi bintang 3, membawahi Koops Pinang Sirih dengan pimpinan seorang brigjen, membawahi 2 satgas mobile, yaitu Satgas Honai dan Satgas Balim dengan tupok penindakan. Koopsgab TNI Papua dipimpin Maijen, dibagi menjadi 2 tupok, yaitu Pamtas dan Pamrahwan, membawahi 3 Kolakops. Pembentukan satgas yang begitu kompleks. Ini seperti seolah-olah Panglima TNI menunjukkan serius menanggapi masalah di Papua. Namun, pada kenyataannya, ini dapat menghabiskan uang negara dan tidak membuahkan hasil apapun. Bahkan, korban berjatuhan semakin banyak dan kondisi semakin parah, kritik Hari dalam keterangannya. Di sisi lain, menurut beberapa sumber yang dia peroleh, tidak sedikit prajurit TNI yang beroperasi di Papua menderita poor pay. Poor artinya miskin, dan pay bayaran. Entah apa maksudnya. Apakah mungkin bayaran yang tak pantas? Karena itu, patut dipertanyakan penggunaan anggaran dukungan operasi berupa uang makan, uang saku, dan tunjangan yang seharusnya menjadi hak prajurit. Menurut Hari, bagaimana mungkin prajurit di lapangan dapat melakukan patroli dan pengejaran terhadap KKB dengan baik kalau hak-hak mereka berupa anggaran dukungan uang operasi tidak diterima sepenuhnya? Untuk itu, perlu transparansi. Pertama, beberapa kekuatan real yang tergelar. Kedua, apakah prajurit menerima haknya sesuai dengan komponen dukungan operasi? Menjadi tugas Kemenku, Kemenhan, DPR, dan pemeriksa melakukan monitoring sejauh mana transparansi dari Mabes TNI selaku pengguna kekuatan telah menggelar kekuatan real dan sejauh mana prajurit menerima hak-haknya dalam tugas operasi, tugas Hari Purwanto. Di lain sisi, yang bikin kecewa adalah TNI Angkatan Laut tolak uang donasi 1,2 miliar rupiah dari masyarakat untuk beli kapal selam. Baru-baru ini, masyarakat gencar menggalang dana untuk membantu Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Laut membeli kapal selam baru. Penggalangan dana ini digelar usai berita KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan Bali. Namun, dikabarkan TNI Angkatan Laut menolak uang tersebut dan menjelaskan dana yang telah terkumpul ini tidak bisa digunakan
untuk membeli kapal selam baru. Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijaksanaan Industri Pertahanan KKIP, Johannes Suryo Prabowo heran dengan keputusan dari pihak TNI tersebut. Melalui akun Twitternya, ia kemudian menanyakan, bagaimana nasib dari uang 1,2 miliar rupiah tersebut? Jadi, bagaimana ini? Hingga Jumat 30 April 2021, dana yang telah terkumpul untuk mengganti KRI Nanggala 402 digagas Masjid Jogokarian, Yogyakarta, telah terkumpul hingga mencapai 1,2 miliar rupiah. Sudah 1,2 miliar tadi pagi. Galang dana masih akan dibuka sampai sebulan lagi, kata Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian, M. Jazir. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kadispen AL Laksamana Pratama, Julius Jujiono, terharu dan mengapresiasi kepedulian masyarakat guna membantu TNI membeli kapal selam. Kami bersyukur bahwa ternyata bangsa ini masih kuat empatinya, meskipun ada beberapa individu dan kelompok yang kering empatinya, dengan indikasi gunakan momen ini untuk ambil keuntungan, katanya. Namun, dengan berat hati, dana tersebut terpaksa ditolak karena ada persyaratan dan prosedur untuk membeli alutsista, termasuk kapal selam. Dan di dalam undang-undang, tidak ada ketentuan terkait masyarakat yang bisa turut serta membantu pembelian alutsista, karena pembelian dilakukan melalui prosedur yang ada, ujarnya. Aturan pembelian alutsista, prosedur pembelian alutsista diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 11.2. Postur TNI sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara. Yang menyedihkan adalah orang dekat Prabowo buat hitung-hitungan menggalangan dana kapal selam butuh 41 tahun, bukannya mendukung, malah seperti ini, seperti sentimen menggalangan dana oleh sejumlah kalangan masyarakat untuk membeli kapal selam pengganti KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali Utara didukung orang dekat Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto. Orang dekat Prabowo ini adalah mantan Kepala Staf TNI Johannes Suryo Prabowo atau JS Prabowo. Dia menyampaikan apresiasi sekaligus hitung-hitungan waktu untuk membeli kapal dari penggalangan dana masyarakat melalui akun Twitter pribadinya. Dalam postingannya, JS Prabowo mengunggah pemberitaan media nasional dan menginformasikan jumlah uang penggalangan dana yang berhasil dikumpulkan pengurus Masjid Jogokarian, Yogyakarta, yang sudah mencapai nilai 1 miliar dalam 3 hari penggalangan. Dalam kicauannya, JS Prabowo malah memaparkan asumsi ekonomis mengenai jumlah waktu yang diperlukan. Jika dalam 1 hari, rata-rata uang bisa dikumpulkan masyarakat mencapai 3 miliar, dengan asumsi 3 hari, 1 miliar rupiah, maka 3.000 hari baru 1 triliun, 15.000 hari 5 triliun. Untuk bisa beli kapal selam seharga 5 triliun rupiah dengan cara seperti ini, maka diperlukan waktu selama 15.000 hari, ujar JS Prabowo Jumat. Bagaimana menurut pendapat Anda?